Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini kita ketemu di pelajaran teknik pemesinan CNC dan CAM. Kali ini kita akan membahas mengenai mesin bubut CNC atau CNC turning atau bahasa lain lathe. Nah, mesin bubut CNC ini ada dua. Jadi ada mesin bubut CNC Turning Unit, ini digunakan untuk pelatihan dasar, pemrograman, dan pengoperasian mesin bubut CNC. Nah, kita dulu punya itu menggunakan MCO, baik fresh ataupun mesin bubutnya. Nah, sekarang sudah tidak bisa dioperasikan lagi. Nah, untuk mesin bubut CNC Production Unit, ini kita punya DMTG 980i dan mesin bubut retrofit GSK 928TE2. Nah, bagaimanakah cara kita mengukur dimensi mesin bubut CNC? Yaitu mengukurnya adalah dari panjang jarak senter kepala tetap sampai dengan ujung kepala lepas. Jadi, dimensi panjang mesin bubut diukur dari senter kepala tetap sampai ujung senter kepala lepas atau tailstock. Sedangkan tinggi dari mesin bubut itu diukur dari tinggi jarak senter terhadap kepala tetap terhadap meja mesin. Jadi saya ulangi lagi, tinggi jarak senter kepala tetap ini terhadap meja mesin atau bed mesin. Itu yang dikatakan sebagai dimensi mesin bubut. Nah, apabila kalian sudah membaca definisi dari mesin bubut CNC, coba kalian nanti mencari beberapa sumber melalui internet mengenai jenis-jenis mesin CNC. Nah, sekarang kita langsung membahas mengenai mesin bubut CNC GSK 928TE2. Mesin yang kita punya ini ada 6 unit, yaitu mesin bubut konvensional mereknya Celtic yang di-upgrade menjadi mesin yang dikendalikan dengan CNC dengan menambah driver, kontrol pengendali, dan motor servo, sehingga pengoperasiannya terprogram menggunakan kontrol GSK. Tujuannya apa? Tujuannya agar hasil produk lebih presisi dan cocok untuk produksi massal. Nah, bisa kalian lihat di sini, ini adalah mesin bubut yang kita punya. Bagian ini disebut dengan kontrol panel CNC. Ini adalah cekam, ini adalah kepala tetap, sedangkan meja mesin adalah ini. Lalu ini adalah eretan, terdapat eretan memanjang dan eretan melintang. Sedangkan bagian belakang ini adalah kepala lepas atau tailstock. Nah, jika kontrol panel CNC ini di zoom, bisa dilihat di samping kanan, ini adalah hand wheel.
Ini berfungsi apabila tombol MPG di sini kita tekan. Ada MPG X dan ada MPG Y. Ini adalah kunci yang akan dinyalakan apabila untuk memutarkannya itu searah dengan jarum jam. Ini adalah tombol on, yang ini adalah tombol off, dan ini adalah tombol emergency. Kita lewati. Nah, bagian mekanik dari mesin bubut CNC GSK 928T2 yang pertama adalah satu motor utama. Motor utama ini adalah motor penggerak yang fungsinya digunakan untuk memutar benda kerja dengan jenis motor arus searah atau DC dengan kecepatan putar variabel. Kecepatan putar variabel ini maksudnya kecepatannya bisa berubah-ubah sesuai dengan berapakah RPM yang akan kita masukkan pada saat pengoperasian mesin. Nah, untuk yang B, eretan atau support, itu ada dua, yaitu seperti yang saya sebutkan tadi, untuk eretan melintang adalah sumbu X, sedangkan untuk eretan memanjang adalah sumbu Z. Nah, sekarang untuk step motor. Step motor itu berfungsi untuk menggerakkan eretan, baik sumbu X dan sumbu Z, dengan data teknisnya, jumlah putarannya 72 langkah, momen putar 0,5 Nm, sedangkan kecepatan gerakannya, gerakan cepat maksimal 700 mm per menit. Sedangkan gerakan operasi manual 5-500 mm per menit. Gerakan operasi mesin terprogram 2-499 mm per menit. Nah, masih tetap di bagian mekanik. Untuk yang D itu adalah rumah alat potong atau istilahnya tool post atau istilah lain adalah tool turret. Untuk tool post yang kita punyai bentuknya seperti ini. Sedangkan untuk beberapa mesin CNC lain bentuknya seperti ini atau istilahnya tool turret atau magasin. Jadi pada setiap stationnya pemegangnya ini bisa terpasang minimal 6, 8, 12 untuk menempatkan masing-masing tool sesuai dengan kebutuhan. Berikutnya adalah cekam. Cekam ini berfungsi menjepit benda kerja pada saat proses berlangsung. Ada cekam rang 3, ada cekam rang 4, dan terdapat cekam 6 sepusat. Masing-masing ini pun juga ada yang sepusat, maksudnya apabila kita kencangkan maka pada mulut cekam ini langsung mengikuti secara serentak bisa membuka atau mengunci. Akan tetapi ada yang independen, jadi kita membuka satu persatu atau menutup satu persatu dari mulut cekam tersebut. Nah, berikutnya sistem transmisi. Kecepatan spindle diatur menggunakan transmisi sabuk. Nah, sekarang berikutnya adalah bagian kepala lepas. Kepala lepas ini berfungsi sebagai pemasangan senter putar pada saat proses pembubutan relatif berukuran panjang. Berikutnya adalah meja mesin atau sliding bed. Sliding bed ini adalah meja mesin yang berguna untuk menempatkan antara lain support atau eretan dan juga
mempengaruhi hasil pekerjaan karena gerakan memanjang eretan bertumpu pada bed ini, sehingga kebersihan dari mesin ini harus betul-betul kita jaga supaya permukaan sliding bed atau meja mesin ini tidak rusak. Nah, sekarang kita membahas mengenai kontrol. Bagian kontrol atau pengendali merupakan bak kontrol mesin CNC yang berisi tombol dan saklar yang dilengkapi dengan monitor. Bak kontrol ini merupakan unsur layanan langsung yang berhubungan dengan operator. Jadi bagian ini adalah screen. Ini tombol reset. Bagian ini adalah address key. Ini adalah digital key. Ini adalah function key. Ini cycle start. Ini control manual key. Dan ini adalah tadi sudah saya sebutkan, yaitu screen. Saya lanjutkan. Nah, masing-masing fungsi tombol ini bisa kalian pelajari. Edit, itu untuk memasukkan program. Jog, layanan manual, dan seterusnya. Bagaimana cara pengoperasian masing-masing tombol ini nanti akan dibahas pada saat materi pengoperasian mesin bubut CNC. Ini antara lain kontrol spindle manual, cooling, toolchain, reference point return, stop, CCW. Nah, ini tombol mesin zero, override rapid, override bitrate. Ini tombol rapid, sini, step width, MPG set, MPG X, cycle start. Nah, ini juga beberapa tombol yang kita gunakan pada saat pengoperasian mesin. Antara lain reset, after, delete, cancel, end of program, input, page up, page down, input, dan output. Nah, sekarang kita membahas mengenai perlengkapan dan peralatan bantu kerja mesin bubut. Peralatan bantu kerja antara lain yaitu cak. Fungsinya di sini adalah untuk memegang benda kerja yang terpasang pada spindle yang terdapat pada kepala tetap. Pada pemasangan benda kerja itu ada yang menggunakan manual dengan menggunakan kunci cak berbentuk segi 4. Ada yang menggunakan sistem hidrolik. Nanti ini akan kalian jumpai. Pencekaman apabila menggunakan mesin bubut retrofit itu menggunakan cak terhang 3, jadi pengunciannya biasa dengan menggunakan kunci cak. Akan tetapi untuk mesin bubut yang DMTG 980 itu penguncian atau membuka dari benda kerja itu menggunakan sistem hidrolik. Nah, bisa kalian lihat di sini kepala tetap terpasang cekam cak pada spindle utama mesin bubut. Nah, sekarang peralatan lain yang digunakan untuk alat bantu kerja mesin bubut yaitu kolet. Kolet ini digunakan untuk memegang benda kerja yang berdiameter kecil untuk membubut dengan ketelitian tinggi dan permukaannya sangat halus. Jadi benda kerjanya dimasukkan di sini, kemudian nanti dicekam.
Nah, ini macam-macam bentuk dari kolet. Nah, sekarang plat pembawa. Untuk memegang benda kerja yang dipasang di antara dua senter. Jadi, ini yang namanya plat pembawa. Atau istilahnya adalah lead dog berujung lurus, sedangkan ini adalah lead dog berujung bengkok. Nah, bisa dilihat di sini bagaimana cara pemasangannya. Berikutnya yaitu senter. Senter ini terbuat dari baja, digunakan untuk mendukung benda kerja yang akan dibubut. Ada dead center, ada life center. Atau istilahnya ini adalah senter tetap, dan ini adalah senter putar. Pemasangannya terletak di kepala lepas. Nah, ini tadi adalah materi dari bagian-bagian mesin bubut. Apa yang saya terangkan hari ini tadi, silahkan dipelajari. Nah, nanti akan ada kuisnya. Selamat belajar dan kerjakan tugas yang nanti akan saya kirimkan di Google Classroom dengan baik. Sekian, terima kasih.